Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya. Masih di segmen Sklobat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 26 bulan September ya 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya, mengalami kenaikan meskipun tipis di 0,34%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih bisa dibilang sideways ya, dimana sempat turun di 0,26% hari ini. Kemudian disusul juga untuk Ethereum, meskipun hijau tapi masih bisa dibilang juga sideways guys, naik di 0,02%, tipis banget ya. Untuk BNB juga tipis, naik di 0,84%. Kemudian untuk SRP juga tipis guys, di 0,13%. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin, tampaknya tidak jauh berbeda ya perubahan yang terjadi dari Bitcoin ini. Dan rata-rata perubahannya ada di 0 sampai 1% guys. Kemudian kalau kita lihat perubahan dari harga Bitcoin untuk pergerakannya ya, sesuai yang ada di chartnya di sini guys. Untuk time frame daily, kemarin close candlenya hijau guys, masih di bawah MA20, dan sekarang masih mencoba untuk menembus lagi ya, atau retest di MA20 time frame daily ini, dan sekarang masih merah, dan tidak menutup kemungkinan ya untuk lanjut turun lagi, mencoba retest di harga sekitar 25.500 atau di area ungu ini guys, sekitar 25.000. Dan untuk DCA kalian bisa ambil di harga 25.000 atau di 25.500 ya, untuk lebih konservatifnya. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari informasi hari ini guys. Kita lansir pertama dari harian Cointelegraph ya, dimana di sini diinformasikan bahwa rancangan undang-undang untuk kripto dapat ditunda ya, karena banyaknya yang bersiap guys untuk penutupan pemerintahan Amerika Serikat ini guys. Jadi rancangan undang-undang yang berfokus pada regulasi kripto, struktur pasar, dan stablecoin dapat ditunda jika anggota parlemen Amerika Serikat tidak mencapai keputusan tentang pengeluaran pemerintah pada 30 September. Jadi pemerintah Amerika Serikat dapat ditutup dalam 7 hari ke depan, dengan ketua DPR Kevin McCarthy menghadapi tekanan politik dari anggota partainya sendiri tentang bagaimana menangani rencana pengeluaran, yang merupakan sebuah keputusan yang dapat berdampak buruk ya pada bagaimana anggota parlemen bergerak maju dengan rancangan undang-undang kripto yang menunggu pemungutan suara. Pada bulan Juli, anggota parlemen Amerika Serikat dari Komite Jasa Keuangan DPR memberikan suara mendukung inovasi keuangan dan teknologi untuk undang-undang abad ke-21 ya, atau FIT, kemudian undang-undang kepastian peraturan blockchain, dan undang-undang kejelasan pembayaran stablecoin, serta undang-undang Keep Your Coins. Pengesahan ini merupakan yang pertama kali bagi komite untuk bergerak maju ya, dengan begitu banyaknya rancangan undang-undang yang berfokus pada kripto yang dapat mengarah pada pemungutan suara di DPR dalam sesi Kongres saat ini guys. Penutupan tidak mengherankan ya, akan menghentikan anggota parlemen untuk bergerak maju dengan undang-undang apapun sampai mereka menyelesaikan masalah pendanaan pemerintah Amerika Serikat ke tahun fiskal berikutnya. Meskipun shutdown bukan hal yang baru ya dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat, dan alasan dibaliknya tampaknya telah bergeser ya selama bertahun-tahun dari kekhawatiran publik atas pendanaan menjadi manuver politik. Tampaknya semakin besar kemungkinan akan terjadi shutdown dengan perpecahan DPR atau Partai Republik dan Senat yang berjalan ke arahnya sendiri, kata Direktur Hubungan Pemerintah Asosiasi Blockchain Ron Hammond di Twitter atau X. Untuk kripto, semakin lama shutdown berlangsung, semakin banyak berbagai rancangan undang-undang termasuk FIT atau struktur pasar dan kandang kuda yang didorong guys. Menurut Hammond, beberapa rancangan undang-undang memiliki dukungan bipartisan dan kemungkinan besar akan lolos ya dalam pemungutan suara. Namun, ada banyak ranjau darat secara politis yang dapat menghancurkan kedua rancangan undang-undang tersebut, seperti pendekatan berbeda dari dua partai besar terhadap undang-undang stablecoin. Anggota parlemen memiliki waktu hingga 30 September ya, sebelum tahun fiskal berikutnya, untuk mencapai kesepakatan tentang rancangan undang-undang pengeluaran. Penutupan secara efektif akan menghentikan semua lembaga federal untuk melakukan apapun yang dianggap tidak penting, yang akan mencakup banyak tindakan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengawasi aset digital guys. Pada 25 September, Ketua DPR McCarthy
dilaporkan berencana untuk memperkenalkan rancangan undang-undang pengeluaran yang akan mencakup pembatasan akses aborsi, pendanaan untuk pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat Meksiko, dan inisiatif lain dengan dukungan luas di antara anggota sayap kanan Partai Republik. Tetapi tidak mungkin disetujui oleh Partai Demokrat, guys. Dewan Perwakilan Rakyat akan bersidang pada 26 September untuk membahas masalah ini. Sementara Senat dijadwalkan untuk mempertimbangkan langkah pendanaan sementara mereka sendiri, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa ada kesalahan ya di MetaMask yang menyebabkan biaya yang direkomendasikan untuk OPBNB terlalu tinggi, guys. OPBNB adalah roll up layer 2 yang optimistik dari Ethereum, diluncurkan pada 13 September dan dikembangkan oleh tim yang menciptakan BNB Smart Chain. Menurut tim tersebut, baru-baru ini mereka menemukan bahwa MetaMask telah menetapkan harga rekomendasi minimum default untuk gas berdasarkan rata-rata semua jaringan. Ini adalah kebijakan yang masuk akal untuk jaringan layer 2 lainnya, kata tim tersebut, tetapi tidak sesuai dengan OPBNB. Tim tersebut mengklaim bahwa biaya OPBNB bisa jauh lebih rendah ya daripada jaringan layer 1 dan layer 2 lainnya, sehingga estimasi tersebut tidak akurat. Untuk mengatasi masalah ini, BNB Smart Chain menghubungi tim MetaMask yang sangat membantu dan setuju untuk memperbarui algoritma mereka. Hasilnya, dompet tersebut sekarang menampilkan biaya jaringan secara akurat. Menurut tim BNB Smart Chain, pengguna sekarang dapat memeriksa biaya setiap jaringan dengan beralih ke OPBNB dari dalam MetaMask dan mencoba melakukan transaksi yang menurut mereka akan membuktikan bahwa jaringan tersebut seringkali memiliki biaya yang lebih rendah daripada pesaing. OPBNB dikembangkan menggunakan OP-Stack, sebuah kerangka kerja modular yang dapat digunakan untuk membuat jaringan blockchain yang dapat dioperasikan. OP-Stack dikembangkan oleh tim OP Labs yang mencoba untuk membuat superchain yang terdiri dari beberapa jaringan blockchain yang saling terhubung. Superchain menghadapi persaingan dari Supernets milik Polygon yang berusaha mencapai tujuan yang sama, guys. Jadi semoga aja masalah ini tidak mengganggu aktivitas ya ataupun transaksi yang terjadi di BNB ataupun Binance Smart Chain. Dan ini keren banget kalau menurut saya ya, dengan apa yang dilakukan oleh Binance Smart Chain ini dengan bergerak cepat ya untuk mengatasi masalah ini, guys. Ini keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian Benzinga, di mana di sini diinformasikan bahwa integrasi untuk USDC dalam jaringan Polygon ini menandai langkah maju ya dalam kecepatan dan efisiensi biaya. Polygon sebagai solusi penskalaan layer 2 ya terkemuka di Ethereum sekarang akan menikmati penambahan stablecoin USDC di jaringan blockchain-nya. Stablecoin ini memiliki ekosistem pengembangan terbesar dan likuiditas terkuat di antara semua blockchain. Polygon USDC akan dapat diakses melalui akun Circle secara gratis dan melalui Decentral Apps di jaringan Polygon. Circle tidak meluncurkan USDC secara natif ya di Polygon, tetapi memulai dukungan terhadap USDC Polygon yang sudah ada dan digunakan secara luas ya di dalam akun Circle dan API Circle. Polygon Bridge dibuat oleh Polygon untuk membantu pengguna dalam membawa aset digital seperti USDC dari Ethereum ke Polygon untuk memanfaatkan pengurangan biaya transaksi dan waktu penyelesaian yang jauh lebih cepat. Ekosistem Polygon terdiri dari lebih dari 19.000 Decentral Apps dan bertransaksi dengan lebih dari 2,7 juta pengguna aktif bulanan. Circle mengatakan bahwa proporsi transfer antar orang dalam semua transaksi USDC lintas rantai di Polygon telah meningkat dari 16% pada Januari 2023 menjadi 40% pada Juni 2023. Circle sebelumnya mengumumkan ya rencananya untuk meluncurkan USDC untuk 5 ekosistem blockchain baru pada bulan September dan rantai ke-6, yaitu Polygon Proof of Stake pada bulan Oktober. USDC asli diluncurkan di Polkadot Asset Hub dan ekosistem protokol layer 1 blockchain Near pada bulan September. Stablecoin sekarang menjadi salah satu yang memiliki jangkauan paling luas ya dalam jaringan blockchain dengan 14 jaringan termasuk Ethereum, Tron, dan juga Stellar, guys. Nah, ini keren ya. Dan kalau saya lihat ya belakangan ini untuk USDC memang banyak sekali inovasi yang dilakukan dan ini menjadi alarm ya bagi stablecoin yang lain untuk juga memperluas layanannya, guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa persaingan dari per stablecoinan ini dan ini cukup menarik untuk diikuti, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Untuk informasinya kita lansir dari harian Bitcoin Systemi ya. Di mana di sini diinformasikan ya bahwa acara besar dari Meta ya, yang dulunya Facebook, ini sudah dekat, guys. Di mana altcoin apa saja yang terhubung dengan Meta dan dapat terkena dampak dari acara tersebut. Meta adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia ya, akan segera menyelenggarakan acara bertema kecerdasan buatan dan juga VR.
Perusahaan Meta yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook akan menyelenggarakan acara besar selama 2 hari yang disebut Meta Connect pada tanggal 27 sampai 28 September guys. Acara ini akan berfokus pada kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual, campuran dan augmented reality guys. Mempertimbangkan secara kolaborasi blockchain Meta, komunitas teknologi mengantisipasi apa yang akan diumumkan oleh perusahaan kali ini guys. Dan berikut ini adalah beberapa altcoin yang terkait dengan Meta ini. Oasis Network dengan tokennya Rose. Oasis Labs telah bermitra dengan Meta untuk mengevaluasi keadilan dari AI menggunakan Secure Multi-Party Computation atau SMPC. Proyek ini bertujuan untuk mempromosikan kecerdasan buatan yang tidak bias dan meningkatkan privasi pengguna. Kemudian ada Flow, ada Polygon dan juga Solana, di mana Instagram mengumumkan dukungan untuk NFT berdasarkan blockchain Ethereum, Polygon, Solana, dan juga Flow. Kemudian ada Trust Wallet ya, dengan tokennya TWT. Meta mengumumkan bahwa mereka menyediakan dukungan untuk wallet pihak ketiga ini. Kemudian ada Arweave dengan tokennya AR. Meta menggunakan Arweave untuk penyimpanan koleksi digital para kreator di Instagram. Kemudian ada Cheek VR dengan kodenya CEEK. Cheek mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan Meta. Dan awal tahun ini, Meta mengakhiri dukungan NFT di Instagram dan Facebook karena masalah hukum, tetapi mengisyaratkan bahwa mereka akan terus bekerja pada Web3 dan NFT guys. Di sisi lain ya, perusahaan besar lainnya seperti Microsoft dan Google juga memperkuat inisiatif kecerdasan buatan dan blockchain mereka. Sementara Microsoft bermitra dengan Aptos dan Leverify, Google Cloud juga berkolaborasi dengan Layer Zero. Dengan meningkatnya minat terhadap mata uang kripto dan Web3 di antara perusahaan-perusahaan besar, tampaknya tidak mungkin Meta akan meninggalkan blockchain sama sekali guys. Jadi semakin menarik ya melihat persaingan ya dari perusahaan-perusahaan besar ini untuk mengintegrasikan teknologinya ataupun layanannya yang dapat mendukung kripto dan juga Web3 guys. Ini akan semakin menarik jika kita ikuti kemajuan-kemajuannya, oke? Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi menarik tentang hal ini guys, oke? Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Slate. Diinformasikan ada dokumen yang bocor ya, yang mengungkapkan rencana Microsoft untuk membawa dompet kripto ke Xbox. Nah ini menarik ya. Jadi dokumen yang bocor tersebut digambarkan sebagai yang terbesar guys dalam sejarah Xbox. Dokumen yang bocor baru-baru ini mengungkapkan bahwa raksasa teknologi Microsoft berencana untuk mengintegrasikan dompet mata uang kripto ke dalam konsol game Xbox. Bocoran dokumen internal yang diposting di forum game Reset Era menunjukkan bahwa peta jalan Xbox untuk Mei 2022 termasuk dukungan dompet kripto. Namun rincian tentang integrasi yang direncanakan ini tidak ditampilkan. Phil Spencer sebagai kepala Xbox mengaitkan kebocoran tersebut dengan tindakan hukum Komisi Perdagangan Federal terhadap Microsoft. Penolakan FTC terhadap akuisisi Activision Blizzard senilai 69 juta dolar mengakibatkan Microsoft secara tidak sengaja memasukkan dokumen yang bocor ke dalam pengajuan mereka. Laporan menunjukkan ya bahwa dokumen yang bocor tersebut mengungkapkan komunikasi utama antara eksekutif Xbox untuk rencana Xbox Series X tanpa cakram baru, pengontrol gyro, dan bahkan Xbox hibrida generasi berikutnya pada tahun 2028. Namun demikian ya, Spencer mencoba meringankan kebocoran tersebut dengan mencatat bahwa beberapa rencana telah berubah, dan dia mengatakan ya, sulit untuk melihat hasil kerja tim kami dibagikan dengan cara seperti ini karena begitu banyak yang telah berubah dan ada begitu banyak hal yang membuat kami bersemangat saat ini dan di masa depan. Meskipun Spencer telah mengindikasikan ya bahwa rencana perusahaan mungkin telah mengalami perubahan, komunitas mata uang kripto tetap optimis dengan kebocoran tersebut. Tyler Winklevoss, salah satu pendiri dari Gemini, menimbang insiden tersebut dan menyoroti skala industri game yang sangat besar. Kripto adalah uang para gamer dan game adalah industri yang lebih besar daripada Hollywood dan industri musik, katanya. Sementara itu ya, perkembangan ini telah memicu spekulasi bahwa integrasi tersebut dapat membuka kasus penggunaan baru untuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Namun, penting untuk dicatat ya bahwa potensi dampaknya masih bersifat spekulatif karena Microsoft belum secara resmi mengonfirmasi integrasi apapun. Namun demikian, tanggapan antusias dari komunitas kripto menggarisbawahi pentingnya raksasa teknologi tradisional untuk merangkul industri yang sedang berkembang. Pada bulan Agustus, Microsoft memperluas kolaborasinya di sektor kripto dengan bekerjasama dengan Aptos Labs, pengembang jaringan blockchain layer 1 Aptos dengan tokennya APT ya. Dan kemitraan ini bertujuan untuk memajukan kemampuan ekosistem Web3 guys. Jadi semakin ramai ya, perusahaan-perusahaan besar sekarang ini berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang keren-keren ya. Dalam hal ini adalah Web3 dan juga kripto guys. Dan tidak menutup kemungkinan ya, hal ini akan ditiru ya dan akan
kembangkan selanjutnya ya. Dan tentu saja ini akan memberikan layanan-layanan yang menarik buat para customer dan juga para penggunanya. Ini akan semakin menarik dan kita tunggu aja guys, apakah Xbox akan benar-benar mengintegrasikannya, dan mungkin juga apakah pesaing dari Xbox juga akan mengintegrasikan hal seperti ini. Kita tunggu aja update-nya nanti seperti apa. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita guys. Oke. Jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.